Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, seluruh jamaah dan pengurus Majelis Ta'lim Darul Ulum yang ada di Arab Saudi, teman-teman TKI, TKW dan semua kaum muslimin muslimat ya, dan juga para pemirsa di media sosial kami, di Facebook dan di YouTube kami, di Instagram kami yang insya Allah membersamai kami. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah saged kepanggih ya, bisa berjumpa dengan panjenengan semuanya ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Cuacanya masih dingin ya di sana ya, di Arab Saudi ya. Masya Allah, Masya Allah masih dingin ya. Yes. Mudah-mudahan yang penting sehat walafiat ya, tidak ada iya, iya di Indonesia ini juga masih ini ya, masih sering-sering hujan, masih juga beberapa tempat yang banjir, masih ada bencana alam juga, dan juga masih terjadi kenaikan virus corona lagi ini ya, dengan variasi. Oh gitu ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat, menghilangkan virus ini, dan kita semuanya tetap istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ya, diridhoi sekeluarga kita dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, sholawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita bersama-sama beliau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, langsung saja kita lanjutkan kajian Nashaihul Ibad. Kali ini di maqalah yang ke berapa ya? Ke 15 ya. 15 kemarin kalau nggak salah. Nggak tahu sudah apa belum, saya ulang lagi secara singkat ya. Wal maqalatul khamisa asyrata, maqalah yang ke-15, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dari Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an ya, beliau menyampaikan fi qaulihi ta'ala, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di sini Abu Bakar menafsirkan ya, Abu Bakar fi tafsiri dzalika, di dalam menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat al-birru huwal lisan ya, daratan yang dimaksudkan adalah ucapan-ucapan yang bisa membuat kerusakan-kerusakan, wal bahru wal qalbu, sedangkan lautan adalah gambaran daripada hati manusia. Ketika dua hal ini ya, baik lisan maupun hatinya ini rusak, maka terjadilah kebinasaan, kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan. Artinya akan mendatangkan satu kemurkaan Allah, akan mendatangkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk itu
Jagalah lisan kita, jagalah hati kita, ya kan? Yang kemarin sudah kita kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa dengan kita menjaga lisan kita akan meridhoi kita, ya, dan menjaga kehidupan kita dari mara bahaya, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut saja jamaah sekalian, wal maqalatus sadisatu asyrata. Maqalah yang ke-16, qila didawuhaken, ya, disampaikan, diriwayatkan, ya, inna syahwata tusirul muluka abidan was sabra yasirul abdu mulukan, ya, atau yusirul abidu mulukan, ya, yusirul abida mulukan. Jadi bakilah diucapkan bahwa inna syahwata, sesungguhnya syahwat, ya, nafsu, ya, hawa nafsu itu tusirul muluka, akan menjadikan seorang raja itu abidan, menjadi seorang hamba, menjadi seorang budak. Jadi hawa nafsu, nafsu syahwat yang diturutkan, ya, yang diikutkan, yang yang diutamakan. Jadi gampang terpesona dengan godaan-godaan nafsu, ya, itu akan menjadikan seorang raja sekalipun menjadi seorang budak. Orang yang paling mulia sekalipun ketika memperturutkan hawa nafsunya, apalagi nafsu syahwatnya, maka dia akan menjadi terjatuh ke dalam derajat yang serendah-rendahnya, bahkan diibaratkan sebagai seorang budak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena di sini ditafsirkan fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencintai sesuatu, maka fahuwa abduhu, dia adalah menjadi hambanya. Jadi orang itu kalau cinta berlebihan, akhirnya dia akan memperturutkan apa yang dimaui hawa nafsu itu, kemudian dilakukannya. Ya, itulah yang kemudian mendatangkan kenistaan, yang menyebabkan seorang yang semulia seorang raja sekalipun, ya, akan menjadi seorang budak hamba sahaya yang menjadi derajat yang serendah-rendahnya. Begitupun sebaliknya jamaah sekalian, wasobru, sedangkan kesabaran, ya kan, kesabaran itu yusiru, akan menjadikan al-abda, seorang budak, ya, mulukan, menjadi seorang raja. Sebaliknya orang yang selalu sabar, ya, bisa menahan hawa nafsunya, bisa mengekang syahwatnya, maka sekalipun seorang yang derajatnya begitu rendah, bahkan serendah hamba sahaya sekalipun, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang mulia sebagaimana seorang raja. Kenapa? Li'annal abda yusiruhu yanalu ma yurid. Karena seorang hamba yang bisobrihi, ya, bisobrihi, dengan kesabarannya itu yanalu, akan memperoleh ma, terhadap sesuatu, yuridu, yang dia kehendaki. Jadi seorang hamba sekalipun yang bersikap sabar, maka dengan kesabarannya itu akan mendapatkan sesuatu yang dia kehendaki. Ya, di sini ala taro, apakah engkau tidak tahu, Allah yasilu ilmuka, ya, apakah tidak sampai pengetahuanmu, ini disampaikan kepada kita, ya, apakah tidak sampai tentang kisah-kisahnya, ceritanya, ila qissati sayyidinal karim ibnul karim, ya, di sini disebutkan, ya. Jadi bukankah sudah sampai kepada kita tentang riwayatnya seorang tuan kita, nabi kita, ya, nabi kita, yaitu seorang nabi yang kita kenal dengan nabi siapa? Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf. Di sini diterangkan Sayyidunal Karim, maksudnya adalah Nabi Yusuf di sini. Jadi Nabi Yusuf itu, ya, disebutkan yang paling mulia, maksudnya seperti itu. Jadi Sayyidunal Karim, Ibnul Karim. Jadi seorang nabi yang putranya nabi yang mulia, ya. Nabi yang mulia di sini adalah Nabi Yusuf, itu putranya Nabi Yakub, juga nabi yang mulia karena kesabarannya. Kemudian Nabi Yakub ini putranya Nabi Ishak, juga terkenal santunnya,
ya, kelemah lembutannya. Kemudian Nabi Ishak ini putranya Nabi Ibrahim, ya, ini juga menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Yusuf ay as-siddiqu, ya, yang paling benar, yang paling jujur, yang paling kuat imannya, ya, yang waktu itu subhanallah seorang Nabi Yusuf ibnu Yakub as-sabur, yang banyak sabarnya, ibnu Ishak al-Halim, yang penyantun, ibnu Ibrahim al-Khalil, Allah, ya, al-Khalilullah itu, wa Zulaikha. Nah, tentang kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha, ya kan? Kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha ini bagaimana? Wah, ya kan? Fa innaha, karena sesungguhnya Zulaikha ini, jamaah sekalian, iku ahabbat, ya, mencintai, sangat suka, sangat demen, ya, kepada siapa? Sayyidina Yusuf, kepada Sayyidina Nabi Yusuf alaihissalam, nihayatul hubbi, ya, dengan cinta yang apa, ya, yang banget cintanya, ya, sak katok-katoke demen. Itu cara sekarang itu, ya, apa, ya, tergila-gila, ya, bukan hanya terpesona, tergila-gila. Jadi apa, ya, jatuh cinta sampai jatuh bangun lah, ya. Itu seperti itu, ya, nihayatul hubbi. Nah, wahwa utawi Nabi Yusuf iku yasbiru ala makriha wa adiyatha. Jadi Nabi Yusuf ini begitu sabarnya, begitu tabah dan kuatnya menghadapi apa itu, godaan-godaan, ya, tipu daya dan rayuan-rayuan Zulaikha itu, ya kan, sampai digandoli apa itu, bajunya, ya kan. Dan waktu itu Nabi Yusuf ini seorang budak, waktu itu dibeli oleh seorang menteri, suaminya Zulaikha ini, ya. Saking tergodanya, kemudian si Nabi Yusuf yang begitu tampan ini digoda, dirayu, ya kan, oleh Zulaikha, ya kan, dimasukkan di kamar berdua, lalu kemudian disuruh mijiti dan sebagainya, dirayulah, ya, di apalah begitu. Kemudian ditarik bajunya, ya kan, ditarik bajunya sampai sobek, ya, sampai sobek di situ. Ini jamaah sekalian, itu pun masih difitnah Nabi Yusuf, seakan-akan Nabi Yusuf yang mengganggu Zulaikha, ya kan. Maka kemudian ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan persaksian bahwa kalau bajunya Nabi Yusuf ini yang sobek adalah yang depan, maka Zulaikha yang benar, Yusuf yang bohong. Kalau yang sobek bajunya ini adalah yang belakang, maka Nabi Yusuf yang benar, Zulaikha yang bohong. Dan ternyata jamaah sekalian, setelah disaksikan, yang sobek adalah bajunya Nabi Yusuf yang belakang, karena digandoli Zulaikha itu kemudian melarikan diri dengan sekuat tenaga untuk keluar dari ruangan itu dan selamatlah dari gangguan dan godaan Siti Zulaikha. Ini menggambarkan bahwa, ya, seorang putri, seorang katakanlah istri seorang menteri, ya, waktu itu masya Allah akhirnya menjadi nista, akhirnya dicemooh banyak orang, ya, dihinakan banyak orang karena mencintai budak hamba sahayanya itu. Sedangkan Nabi Yusuf yang seorang budak hamba sahaya, karena bisa menahan nafsunya, ya, tabah sabar dalam menghadapi godaan dan cobaan itu, maka akhirnya Nabi Yusuf ini dalam ringkas cerita akhirnya menjadi seorang menteri, ya, menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya dibuang oleh saudara-saudaranya karena iri dengkinya saudara-saudaranya, lalu kemudian dimasukkan penjara walaupun dia dalam keadaan benar, ya, dengan kesabaran dan ketabahannya Allah mengangkat derajatnya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau orang Jawa bilang, orang Surabaya atau orang Pati, ya, saya asli lahir di Pati, itu wong nek sabar itu luhur wekasane, ya kan. Orang itu kalau sabar, ya, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang-orang yang mencemooh kita, katakanlah, ya, menghina kita, memfitnah kita, dengan kesabaran panjenengan, ya kan, dengan kesabaran kita, insya Allah, ya, Allah akan memuliakan panjenengan semua. Allah akan mengangkat derajat kita semuanya ke derajat yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ini jamaah sekalian rahimakumullah yang dimaksudkan dengan was-sabru yusirul abida mulukan. Seorang yang sabar sekalipun seorang budak maka akan dimuliakan Allah laksana seorang raja. Nah, jamaah sekalian dari Majelis Ta'lim Darul Ulum dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tambah satu lagi, wal maqalatus sabi'atu asyrata, ya, maqalah yang ke-17, ya. Maqalah yang ke-17 ini disampaikan qila dan dawuhaken tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiron wa wailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi disampaikan, ya, tuba bejo banget, ya, berbahagialah ay al khairul kasir, ya, betapa kebaikan-kebaikan yang banyak sekali akan diberikan liman kedue wong, ya, bagi seseorang kana kang ono sapa man kang ono opo akluhu akaleman ono iku amiron, ya, sebagai seorang pemimpin. Jadi berbahagialah banyak kebaikannya seseorang yang menjadikan akalnya sebagai seorang amir, ya, sebagai sebuah raja. Artinya akalnya yang memimpin dalam pola hidupnya, perkataannya dia, ya, berpikir dulu sebelum berbuat, berpikir dulu menggunakan akalnya, ya kan. Maka di dalam hadis itu disebutkan ad-dinu huwal aqlu, ya. Orang beragama itu selalu menggunakan akalnya. Kalau saya berbuat seperti ini nanti akan bagaimana? Kalau saya berkata seperti ini dampaknya seperti apa? Ya kan? Itu bagi seorang mukmin akan seperti itu. Dan itulah yang kemudian akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang banyak kebaikannya, ya, karena dia sudah menjadikan pemimpin dalam hidupnya yaitu akalnya, ya kan. Bi ayyak tadiya bi muradi aqlihil kamili, kelawan yento mengikuti manut sapa man, ya, bi muradi aqlihil kamili, kelawan kehendake akale sing sempurna. Jadi orang itu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak ketika akalnya, ya, menjadi sumber panutan dalam segala aspek kehidupan, ya. Dia akan mengikuti apa yang menjadi kehendak akal sempurnanya, akal yang melalui pemikiran-pemikiran, pencernaan-pencernaan, ya, yang kemudian mendatangkan satu kebaikan-kebaikan yang lalu kemudian dilakukannya, ya. Wahawahu asiron, dan menjadikan hawa nafsunya itu ay mailanu nafsihi, kecenderungan nafsunya ila ma la tastadihi min ghairi da'yati syar'i. Jadi orang yang hawa nafsunya itu dibelokkan. Jadi tidak mengedepankan nafsu tapi mendahulukan akalnya. Jadi berbahagialah orang yang akalnya didahulukan, ya kan, maksudnya seperti itu. Sedangkan hawa nafsunya itu dikesampingkan. Jadi hawa nafsu ini hanya sebagai pelengkap bagaimana agar hiasan-hiasan nafsu ini menjadi hiasan-hiasan yang terbaik untuk memacu dan memicu serta memotivasi dalam kita beramal kebaikan, beramal soleh dalam segala aspek kehidupan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron, ya. Jadi hawa nafsunya dijadikan sebagai tawanan, ditawan, ya kan. Mamnu'an min nahwit tafakkuri min fi ni'amillah. Jadi orang yang selalu mamnu'an min dzalika, ya, mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang akan cenderung merusak dirinya karena hawa nafsunya itu. Ngaten, ya. Nah, liman kana wa wailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Sebaliknya, celakalah seseorang, ya kan? Fawailun wa wailun, dan celakalah halakun syadidun atau hilakun syadidun, kebinasaan yang sangat, ya, liman kana hawahu amiron, orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi pemimpinnya, ya.
selalu mengikuti hawa nafsunya, nafsu amarah, nafsu lawamah, ya kan, dan sebagainya, itu akan menjadikan dirinya ini menjadi celaka. Sedangkan justru akalnya, ya kan, akalnya wawailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiron. Sedangkan akalnya justru malah ditahan. Jadi mengesampingkan akalnya, berbuat segala sesuatu dengan cara ceroboh, ya, sekedar ngomong tanpa difikir, sekedar berbuat tanpa dicerna, kira-kira perbuatannya nanti akan berdampak positif apa negatif, ya. Orang yang mengesampingkan akalnya inilah orang yang akan celaka, ya, orang yang akan rugi di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan, ya, dua makalah ini, yang pertama mengajak kita lebih sabar, lebih tabah, ya, terhadap godaan-godaan nafsu syahwat yang akan menjatuhkan kehidupan kita, yang akan merendahkan martabat kita. Maka hati-hati terhadap hawa nafsu kita. Tapi sebaliknya, ya, dengan kesabaran-kesabaran kita, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, ya. Begitupun makalah yang berikutnya, yang ke-17 tadi itu, ya, kita dahulukan akal kita daripada nafsu kita. Jangan sebaliknya, ya kan? Jadi berbahagialah orang yang mendahulukan akalnya daripada hawa nafsunya. Celakalah orang yang mendahulukan hawa nafsunya daripada akalnya, ya. Baik, begitulah jamaah sekalian, bunda-bunda yang dimuliakan Allah, juga mungkin ada bapak-bapak yang ada di Majelis Ta'lim Darul Ulum, ya, Ustadz Ubed atau yang lain, ya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Umi Bayina, Bunda Suhan, Bunda Siti, Bunda Khadijah, Rahimah dan sebagainya. Udahlah semuanya, ya, tidak mengurangi rasa hormat panjenengan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji bersama ini menginspirasi buat kita agar hidup kita lebih mulia di sisi Allah dan mulia di sisi sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb.